Selamat pagi anak-anak. Di sini saya akan memberikan pembelajaran tentang sakramen Krisma. Apa sakramen Krisma itu? Sakramen Krisma adalah salah satu dari sakramen inisiasi Kristen. Kita tahu bahwa sakramen inisiasi itu ada 3, baptis, ekaristi, dan krisma. Maka krisma itu adalah salah satu sakramen inisiasi dalam gereja Katolik. Tapi secara khusus, sakramen krisma itu apa? Sakramen krisma adalah sebuah sakramen yang di dalamnya seseorang menerima pencurahan Roh Kudus dari Allah supaya mendewasakan iman dan memberikan tanggung jawab kepada yang penerima itu untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang bertanggung jawab. Nah, sakramen Krisma itu juga seringkali disebut dengan sakramen pendewasaan. Lalu pembahasan kita yang kedua, karena ini berhubungan dengan pendewasaan, maka kita harus bertanya, apa toh ciri-ciri orang yang bisa disebut dewasa itu? Nah, ciri-cirinya antara lain orang itu bisa disebut dewasa adalah 1, tanggung jawab. 2, dia bisa hidup mandiri. 3, bisa membedakan ini hal baik, ini hal buruk, lalu bisa memilih. Kemudian yang ketiga, ia bisa mengambil suatu keputusan yang bijak. Karena dalam hidup senantiasa dia dihadapkan pada pilihan-pilihan dan dia diharapkan bisa mengambil suatu keputusan yang bijak yang bisa dipertanggungjawabkan, ada kaitannya juga dengan tanggung jawab. Kemudian juga mungkin dia dapat mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu adalah ciri dari suatu kedewasaan, di mana dia juga tidak mudah terpengaruh oleh penawaran-penawaran arus dunia yang bisa membawanya kepada hal-hal yang menyimpang. Itu ciri-ciri kedewasaan. Nah, sebagai ilustrasi kita juga bisa menyimak dalam buku pelajaran ini, pelajaran mengenai sakramen penguatan atau sakramen krisma itu, tentang sebuah upacara inisiasi yang dilakukan oleh masyarakat suku Dani di Irian Jaya sana. Ya. Jadi anak-anak yang sudah dianggap akan menginjak usia dewasa itu ada sebuah upacara, mereka disendirikan di sebuah rumah, kemudian dilakukan suatu latihan-latihan penyerangan semu. Ya. Mereka dilatih untuk hidup mandiri, mencari kayu bakar, latihan perang, memanah. Ya. Mereka harus cari makan sendiri. Nah, itu berhari-hari. Nah, kalau mereka lulus, mereka sudah dianggap sebagai anak yang dewasa, yang bisa kita lihat dan kita baca nanti dalam buku pelajaran agama tentang inisiasi masyarakat suku Dani. Ya. Mereka disuruh manjat pohon, kemudian di bawahnya itu dibakar api, pengasapan. Mereka seolah-olah mengalami suatu pengasapan itu menyebabkan dia sesak napas, tapi tetap harus bisa mempertahankan diri. Itulah latihan-latihan yang dilakukan masyarakat suku Dani terhadap anak-anak yang sudah mau menginjak usia dewasa. Nah, lalu mereka akan memberikan koteka kepada mereka. Ini contoh saja bagaimana proses pendewasaan dilakukan dalam gereja, itu dilakukan dengan menerima sakramen krisma. Ya. Ini tentang sakramen krisma yang ada dalam gereja. Lalu bagaimana syarat-syarat untuk menerima sakramen krisma itu? Syaratnya ada 3. 1, ia sudah dibaptis.
Dua, dia juga sudah menerima sakramen Ekaristi. Kemudian yang ketiga, ia mengikuti pelajaran selama 1 tahun dan juga berusia minimal 12 tahun. Jadi saya ulang, syarat yang pertama sudah menerima sakramen baptis dan Ekaristi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ya berusia minimal 12 tahun. Kemudian yang ketiga, mengikuti pelajaran selama persiapan penerimaan karisma itu selama 1 tahun. Itu syaratnya. Nah, kalian mungkin diantara kalian sudah ada dan sudah menerima sakramen ini. Biasanya itu kelas 1 SMP atau kalau paling lambat kelas 2 SMP. Dalam kitab hukum kanonik disebutkan tentang sakramen karisma ini. Apa yang diajarkan KGK nomor 1316 itu? Disebutkan bahwa sakramen penguatan adalah sakramen yang memberi Roh Kudus supaya mengakarkan kita lebih kuat dalam persekutuan anak-anak Allah, menggabungkan kita lebih erat dengan Kristus, memperkuat hubungan kita dengan gereja, membuat kita mengambil bagian yang lebih banyak dalam perutusannya, dan membantu kita supaya memberi kesaksian iman Kristen dengan perkataan dan juga perbuatan. Itu ajaran KGK. KGK singkatan dari kitab KGK singkatan dari Katekismus Gereja Katolik. Ada KHK. Kalau KHK itu kitab hukum kanonik, kalau KGK itu Katekismus Gereja Katolik 1316. Ya. Kemudian untuk bisa memahami mengenai pencurahan Roh Kudus, itu kita bisa membaca pada Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13 dan seterusnya. Itu yang disebut dengan hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari di mana para rasul menerima pencurahan Roh Kudus. Luar biasa. Ketika Roh Kudus turun atas para rasul, itu mereka reaksinya luar biasa. Setelah Roh Kudus itu turun atas mereka, mereka itu yang dulunya tidak berani, hanya diam di rumah, sekarang mereka mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk mewartakan Yesus sebagai anak Allah itu kepada masyarakat dunia tanpa takut. Maka lambang Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta itu apa? Lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala mereka. Itu lambang semangat yang berkobar. Juga tiupan angin keras. Tiupan angin keras yang melambangkan bahwa semangat mereka tidak bisa dihalang-halangi, tidak bisa dibendung. Nah, ini Roh Kudus. Diharapkan kita yang menerima sakramen karisma itu juga akan seperti itu. Dalam arti mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk mewartakan Injil melalui kata-kata dan perbuatan kita. Tapi ingat, Roh Kudus itu tidak hanya sekedar menggebu-gebu, berkobar-kobar, tapi juga kita bisa belajar dari Galatia tentang buah-buah roh. Roh Kudus itu juga bekerja pada orang yang lemah lembut, sabar. Apalagi kita bisa lihat di sana ya, buah-buah roh, lemah lembut, sabar, penguasaan diri, ada lagi keberanian. Nanti bisa dibaca di sana ya. Itu Roh Kudus juga bisa bekerja pada seorang ibu yang dengan sabar membimbing anaknya. Ya. Tidak harus dengan seperti kisah para rasul ketika dia menerima Roh Kudus terus
berkobar-kobarnya tidak begitu juga. Kesetiaan, ya, penguasaan diri, ya. Lalu apalagi nanti bisa dibaca di dalam Galatia 5 itu buah-buah roh ada 9, ya. Itu mengenai Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta, tidak hanya sekedar yang berkobar-kobar penuh dengan keberanian, tapi juga dengan kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran, ya, bebas dari hawa nafsu. Itu perbuatan daging dan perbuatan roh itu kan berlawanan. Nah, orang yang dikuasai Roh Kudus juga bisa lemah lembut, penuh kasih, kesabaran, ya. Itu juga bisa terjadi, dan kita juga bisa mengharapkan hal-hal itu kita terima ketika kita menerima sakramen penguatan. Nah, sakramen penguatan ini hanya diterima sekali dalam hidup kita sebagai manusia Katolik, Kristen, yang Katolik, ya, karena Kristen tidak ada sakramen krisma. Itu maka disebut dengan meterai yang kekal. Ada 3 sakramen yang hanya diterima sekali dan itu memberikan meterai kekal: baptis, krisma, dan imamat. Lalu siapa yang menerimakan sakramen krisma ini? Sakramen krisma diterimakan oleh Bapak Uskup sendiri, ataupun kalau Bapak Uskup berhalangan itu nanti diwakilkan oleh yang ditunjuk. Lambangnya apa? Lambangnya ada 2, pengolesan minyak krisma di dahi dan penumpangan tangan. Penumpangan tangan oleh uskup sebagai pencurahan Roh Kudus yang akan kita terima. Nah, kalian yang sudah menerima sakramen krisma bisa berbagi pengalaman. Piye to rasane menerima sakramen krisma? Apakah sama saja, biasa-biasa saja, ataukah kamu juga ikut merasakan seperti yang dirasakan para rasul ketika menerima Roh Kudus itu? Nanti bisa berbagi. Tapi pesan saya juga perlu diingat, tidak harus seperti para rasul, tapi juga roh itu bekerja secara pelan, melalui kelemah lembutan, melalui penguasaan diri, melalui kesabaran, melalui 9 roh yang lain yang disebut dalam Galatia itu. Nah, itulah yang bisa secara singkat saya komunikasikan dengan kalian tentang sakramen krisma. Mungkin nanti kalian bisa lebih membaca dan mendalami dalam buku mengenai sakramen, bab mengenai sakramen krisma ini dalam buku pelajaran agamamu. Itu ya.